Oke, kemudian kita akan ngebahas tentang paragraf atau dan juga rulers. Jadi, teman-teman, di sini paragraf yang dimaksud adalah gimana caranya teman-teman itu ngatur. Ngatur antara apa? Antara misalnya per bab gini ya, per bab. Maksudnya per paragraf kayak gini, itu kan ada teman-teman yang paragrafnya tuh bisa misalnya dempet kayak gitu ya. Misalnya dempet kayak gini. Nah, teman-teman nggak perlu di enter kayak gini, ya. Nggak perlu pakai enter kayak gini. Misalnya nih kayak Kak, kesannya kalau misalnya nggak pakai enter tuh kayak deket banget dan kita nggak bisa tahu kayak gitu ya. Mana paragraf baru, mana paragraf yang lanjutan, meskipun di sini udah kelihatan nih jaraknya jauh gitu ya. Nah, kita bisa pakai yang namanya spacing, spacing gitu ya, paragraf spacing atau spasi paragraf, baik sebelum ataupun sesudah. Nah, di sini teman-teman bisa pakai yang di bagian paragraf ini. Kalian masuk ke menu home, kemudian di sini ada yang di bagian line and paragraph spacing ini. Kalian klik, nah kalian sesuaikan. Misalnya tuh, kalau skripsi mintanya 1,5 gitu ya. Misalnya spacingnya berarti ya kalian tuh 1,5. Kalau misalnya kalian diminta buat satu, ya satu, jadi 1,15, 1,15 gitu. Nah, dan kebetulan ini itu kita pakai rata kanan kiri atau Ctrl J. Ctrl J untuk apa rata kanan kiri. Kalau ini itu rata kiri berarti Ctrl L ya. Kemudian kalau misalnya di tengah berarti Ctrl E dan kalau misalnya ini rata kanan berarti ini Ctrl R seperti itu ya. Kemudian ini karena udah Ctrl J, nah di sini kita akan nyontohin bahwa ini itu harus ada spasi antara atau jarak antara paragraf satu sama paragraf 2. Nah, di sini udah bener nih dari masing-masing paragraf gitu ya. Ini tuh 1,15 di ketentuannya. Nah, udah 1,15. Kita kasih add space after paragraph. Jangan pakai yang before paragraph. Kalau before paragraph, itu tuh misalnya kayak gini. Ini kan after paragrafnya ada ya. Nah, ini kalau misalnya before paragraph tuh berarti paragraf yang ini itu ada spasinya dari paragraf yang atas. Jadi ada space-nya gitu. Jadi kalau misalnya kalian yang ini, yang atas atau judulnya itu paragrafnya bawah aja, kemudian masuk paragraf satu itu spasinya atau apa paragraf yang dikasih spasi itu adalah kan atas bawah, maka nanti akan ada double spasi di sini atau spasi ganda. Antaranya kayak ganda gitu, jadi lebih luas gitu. Nah, misalnya nih, ini kan udah bener nih ya, sampai ke bawah nih ada spasinya. Nah, kemudian ada nih, biasanya teman-teman tuh agak lupa gitu ya. Kalau misalnya pelajaran bahasa Indonesia itu kan ada yang masuknya berapa ketukan untuk apa paragraf itu masuknya berapa ketukan, 5 ketukan atau 1 senti, sekitar 1 senti kayak gitu. Nah, ada yang kayak gini, ada yang rata rata kiri aja, ada yang rata kiri menjorok, ada yang rata kiri apa namanya tidak menjorok. Nah, menjoroknya itu kayak gini maksudnya. Jadi di sini tuh menjorok. Menjoroknya di sini berapa? 1,25 senti. Ya. Nah, di sini namanya first line. Ya, ini menjorok. Ini tuh namanya first line. Nah, di sini caranya ngasih otomatis gimana? Kalau kalian misalnya ya, kalian ada ribuan paragraf dan kalian harus ngedit satu-satu itu kan capek. Ini aja kalian blok, kemudian kalian sesuaikan di sini misalnya ada satu yang jadi patokan gitu ya. Ada yang harus jadi patokan berapa nih line-nya? 1,25 tadi ya. 1,25 berarti segini. Ya udah, nanti akan ngikutin semua. Nah, misalnya nih teman-teman tuh pakai yang numbering atau pakai bulleting. Kayak gini. Misalnya 1, 2, 3.
Nah, biasanya ada yang ketika kita pakai gini tuh ada yang apa ya namanya, isinya terlalu jauh gitu loh. Jadi nggak di tempat ya, jadi bisa jadi di sini hanya gitu. Ketika kalian spasi di sini, ketika kalian spasinya di sini, tapi ternyata itu majunya itu bisa sampai ke sini gitu. Ada kan ya gitu ya. Ya itu kalian rapiin aja pakai ini gitu. Ini kalian geser. Nah, kalau yang segitiga atas ini untuk ngatur yang bagian ABCD atau numberingnya. Kalau yang segitiga bawah, itu buat ngatur kata kalian. Ya, mengatur kalimat yang mau kalian gunakan. Bukan numberingnya, tapi adalah eh, apa aja istilahnya kayak keterangannya itu apa. Nah, untuk yang kotak di bawah segitiga ini, itu adalah menyesuaikan garisnya. Jadi kalian bisa dua-duanya. Oh, misalnya nih udah sesuai jarak antara numbering dan juga keterangannya. Nah, kita mau geser biar agak rapi kayak gitu ya. Kita geser dikit. Nah, itu nanti kita bisa langsung geser dua-duanya, nggak satu-satu. Kayak gini. Oke, bisa dipahami ya sampai sini terkait dengan itu. Oke, tadi kita ngebahas paragraf sama rulers. Secara sederhana, teorinya kayak gitu. Kalau kalian mau pakai numbering, boleh. Nggak pakai numbering juga nggak apa-apa. Oke,